Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita masih akan membahas tentang ROSE Data Server atau RDS. Namun kali ini kita akan coba membahas tentang manajemen disk dalam penggunaan kontainer. Di kontainer sendiri biasanya terdapat server yang menggunakan storage besar seperti kemarin Min.io yang digunakan untuk penyimpanan foto, video, berkas lainnya. Nah, itu menggunakan storage yang cukup besar. Nah, ada juga di kontainer yang menggunakan storage yang lumayan kecil seperti server DNS AdGuard. Nah, seperti apa videonya? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Min.io yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data seperti foto, video, berkas lainnya. Nah, mungkin teman-teman ketika menginstal server Min.io tersebut membutuhkan storage yang cukup besar. Mungkin untuk satu disk bisa digunakan untuk satu jenis kontainer saja. Nah, nanti misalnya teman-teman punya server yang menggunakan storage yang cukup kecil seperti AdGuard, Home, ataupun nanti teman-teman bisa install Unify Controller yang dimana untuk server tersebut tidak membutuhkan storage yang cukup besar. Misalnya nanti teman-teman bisa alokasikan 5 GB saja sudah cukup untuk melakukan atau menjalankan server tersebut. Nah, nanti kita akan coba melakukan partisi pada satu hard disk atau satu disk ini nanti, supaya di dalam satu disk ini bisa kita install beberapa server. Jadi nanti untuk disknya sendiri akan lebih efisien. Tidak nanti misalnya teman-teman pengen install AdGuard Home di dalam satu disk ini, nanti teman-teman akan pemborosan terhadap disknya. Lalu di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara melakukan partisi di storage eksternal yang ada di perangkat Mikrotik atau terutama di ROSE Data Server ini. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan partisi di semua slot ini atau di salah satu slot saja. Kemudian di Mikrotik atau di Winbox ketika teman-teman remote router Mikrotik itu ada menu partition. Nah, di menu itu sebenarnya menu itu digunakan untuk melakukan partition pada internal storage yang dimiliki oleh perangkat teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pengen melakukan partition eksternal bisa di menu sistem disk. Nah, selanjutnya saya akan coba pasang storage ini pada ROSE Data Server. Mungkin ini saya pasang di slot nomor 20. Karena untuk slot yang ini di bagian ini sudah ada lampu yang warna hijau, ini artinya sudah terisi untuk disknya. Ini nanti saya akan pasang di slot paling akhir, yaitu slot 20. Untuk saat ini laptop saya sudah terhubung dengan ROSE. Jadi saya akan coba melakukan remote perangkat ROSE-nya. Nah, hal yang paling pertama kita cek adalah di menu sistem disk. Nah, dipastikan untuk storage-nya sudah terinstall semua, teman-teman. Kebetulan di sini ada 5 storage eksternal yang sudah terpasang. Ada NVMe 17 sampai 20, artinya nanti terpasang di sini. Untuk yang SATA ini terpasang di boardnya si ROSE Data Server ini ada di dalam. Nah, yang nanti akan coba kita partisi adalah di NVMe 20 ini nanti, teman-teman. Nah, di sini. Nah, sebelum kita coba lakukan partisi, dipastikan dulu untuk
NVMe 20-nya sudah dilakukan format, teman-teman. Dilakukan format. Kita coba format sekali lagi menggunakan ext4. Nah, di sini sudah di format menggunakan ext4. Nah, teman-teman, untuk melakukan partisi ini, teman-teman nanti bisa menggunakan script, teman-teman. Nah, kalau kita coba cek di halamannya mikrotik.com di sini ada tentang pembahasan tentang disk atau di menu sistem disk. Di sini terdapat cara bagaimana kita melakukan partisi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa tentukan untuk di menu sistem disk, kemudian kita tambahkan dengan menggunakan sistem type-nya menggunakan partition, kemudian kita pilih parent-nya apa. Nanti kalau sebagai contoh, nanti kita akan coba parent-nya ini kita arahkan ke NVMe 20, kemudian untuk partition-nya sendiri kita akan coba menggunakan size yang sudah kita tentukan. Kemudian di sini juga ada partition terakhir, artinya nanti misalnya teman-teman terdapat disk dengan kapasitas 128 yang teman-teman misalnya sudah bagi dengan 10 GB, katakanlah 2 kali, artinya nanti 2 kali ini yang 2 dengan kapasitas 10 GB, dan yang last partition ini nanti akan digunakan sisanya, jadi storage sisanya berapa, seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan coba partition di dalam NVMe 20 tadi, saya akan coba melakukan 4 buah partition. Yang 4 dengan kapasitas 10 GB. Kemudian tambah 1 lagi, jadi total nanti ada 5. Itu yang 1 sisanya. Yang 1 nanti sisanya. Untuk saat ini saya menggunakan kapasitas disk 128 GB. Saya akan coba copy untuk scriptnya, dan di sini saya akan coba paste di new terminal. Kita masuk ke menu disk dulu, di sini disk, kemudian untuk scriptnya yang tadi silahkan dipaste. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita cek pada menu sistem disk lagi. Nah, kalau kita coba cek di sini di menu sistem disk, ini sudah ada 4 partition dengan kapasitas kurang lebih 10 GB. 10 GB ada 4 kali. Artinya tadi saya sudah melakukan partisi sebanyak 4 buah partisi, dan yang last partition tadi, yang ini, nah itu nanti sisanya, kapasitasnya sisanya. Jadi nanti untuk di dalam satu disk ada 5 buah partisi yang bisa digunakan teman-teman dalam melakukan penyimpanan. Jadi nanti teman-teman misalnya punya 5 server, nah bisa diinstal di situ semua. Karena sebelumnya kita pernah mencoba untuk kontainer hanya bisa di root directory-nya hanya bisa diarahkan di folder dengan type-nya disk. Kalau coba teman-teman lihat di menu file nanti, di menu file di sini, untuk kontainer sendiri hanya dia mau berjalan di folder dengan type-nya itu disk. Nah, tapi sebelum kita coba install kontainernya, kita coba format dulu teman-teman. Kita format drive-nya dulu, yaitu untuk yang NVMe 20 last partition, kita menggunakan ST4. Tambah lagi yang part 1.
part 2, part 3, dan yang terakhir part 4. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang sudah kita partisi tadi, di sini sudah menggunakan format ext4 teman-teman, dengan kapasitas 10 GB-nya 4 kali, kemudian yang satu 82 GB. Kemudian kalau coba kita cek di menu file di sini, nah nanti akan ada format disk baru, yaitu nanti yang last partition tadi, kemudian yang part 1, part 2, part 3, dan part 4. Jadi nanti ketika teman-teman tadi menuliskan script seperti ini, itu nama partitionnya dia akan secara otomatis terbentuk teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman melakukan partition, pastikan sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Misalnya servernya hanya butuh disk yang kecil, nah nanti bisa disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti misalnya sisanya terlalu banyak, atau nanti misalnya servernya kapasitas storage-nya kurang besar. Jadi nanti silahkan dikalkulasi sendiri. Oke, di sini sudah ada partisi yang sudah kita buat tadi. Di sini type-nya juga sudah menggunakan disk teman-teman. Di sini juga disk. Nah, sekarang kita akan coba melakukan instalasi kontainer lagi, atau kita akan coba melakukan instalasi Edguard Home atau DNS server pada perangkat RDS ini. Oke, ini kita close. Nah, yang paling penting untuk dalam melakukan instalasi ini teman-teman, pastikan untuk perangkat teman-teman itu sudah terhubung ke internet teman-teman, sudah melakukan basic configuration terutama. Nah, di sini saya akan coba install untuk kontainernya. Sebelumnya saya juga sudah pernah install untuk MinIO-nya di sini, yang di video sebelumnya kita sudah pernah bahas. Untuk melakukan instalasi Edguard, atau sebelum kita coba instalasi kontainernya, pastikan dulu teman-teman sudah membuat interface VETH di sini. VETH. Di sini saya sudah buat ada 4 buah interface, dan sudah saya masukkan ke dalam interface bridge juga teman-teman. Jadi nanti untuk server-server yang ada di dalam kontainer ini akan satu segmen di sini teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, untuk interface-nya silahkan dikasih IP. Per masing-masing interface nanti silahkan dikasih IP sesuai dengan alokasi IP yang teman-teman miliki nantinya. Yang penting ada address-nya berapa, mau pakai prefix berapa, kemudian mau pakai gateway yang berapa. Dan jangan lupa nanti untuk gateway-nya silakan dipasang di IP address juga. Jadi nanti untuk saat ini gateway-nya saya menggunakan 172.17.0.1 yang saya pasang di interface bridge. Oke, langsung saja kita akan coba pasang server di kontainernya. Setelah teman-teman sudah membuat interface VETH tadi, kemudian sudah dipasang untuk gateway-nya juga, teman-teman silahkan konfigurasi untuk kontainernya. Yang terutama yang paling penting adalah di sini teman-teman di config, kemudian isikan beberapa parameter ini, terutama di registry URL-nya. Untuk registry bisa teman-teman menggunakan alamat ini, kemudian untuk TMP dir-nya atau nanti yang digunakan untuk pool image-nya, teman-teman juga ada alokasi khusus untuk disknya supaya nanti tidak bercampur dengan kontainer store-nya. Sini silahkan buat untuk yang TMP dir-nya silahkan gunakan disk khusus. Dan kalau ini bisa di dalam folder. Nah, kalau sudah dikonfigurasi silahkan teman-teman buat untuk yang remote image-nya atau buat server kontainernya. Saya akan coba buka lagi di sini. Nah, ini sudah buka. Teman-teman bisa kunjungi halaman Docker Hub-nya.
Kemudian di sini teman-teman bisa cari AdGuard gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa copy paste untuk menggunakan remote image tadi. Teman-teman bisa copy paste yang ini. Kemudian teman-teman balik lagi ke mikrotiknya. Kemudian saya paste di remote image-nya. Ini nanti remote image akan konfirmasi ke registry yang sudah teman-teman isikan tadi. Kemudian untuk interface-nya saya akan pasang di VETH2. Kemudian untuk root directory-nya saya akan pasang di NVMe 41. Berarti ini nanti kita gunakan yang NVMe 2041 itu digunakan untuk server AdGuard Home-nya. Kemudian saya checklist untuk loggingnya supaya nanti kita tahu proses instalasinya. Saya oke, kemudian nanti si server akan extracting. Kemudian kalau kita lihat di lognya, di sini ada proses extractingnya. Nah, kebetulan di sini sudah successful. Nah, kalau sudah successful, kita akan coba jalankan untuk server AdGuard Home-nya atau server DNS-nya. Kita start. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini untuk AdGuard Home sendiri dia menggunakan port defaultnya yaitu port 3000. Kita juga bisa cek di sini di IP service. Dia menggunakan port 3000 teman-teman. Kalau coba kita akses, cek lagi tadi IP-nya berapa, VETH-nya tadi IP-nya berapa. IP-nya 172.17.0.3. Coba kita akses untuk servernya. Kemudian jangan lupa kita kasih port yaitu 3000. Dia port defaultnya. Nah, di sini untuk servernya sudah berhasil dijalankan. Atau misalnya teman-teman juga bisa install nanti ada satu lagi server, katakanlah teman-teman di kantor atau di jaringan gedung teman-teman itu ada access point. Katakanlah kita mau pakai yang namanya Unify controller. Nanti teman-teman juga bisa nih cari di sini teman-teman. Kita tinggal cari aja Unify di sini. Nah, yang paling penting teman-teman nanti ketika klik untuk penyedia Dockernya, di sini di tag-nya jangan lupa yang penting harus menyediakan untuk ARM-nya teman-teman. Nah, kalau ini tidak ada, dia hanya menyediakan yang AMD 64. Kita coba cari lagi yang lain, penyedia Docker yang lain. Mungkin yang di bawahnya. Nah, oke, di sini ada ARM64. Kita coba copy paste. Kita copy, kemudian buat untuk kontainer baru, yaitu Unify controller. Jangan lupa routernya kita pilih. Yang tadi sudah menggunakan NVMe 2041. Nah, sekarang kita coba pakai partisi yang lain. Atau NVMe 2042. Nah, jangan lupa loggingnya, kemudian kita oke. Jadi untuk yang AdGuard Home sama Unify ini mungkin kita nggak butuh yang namanya environment. Nah, kalau kemarin teman-teman yang pada saat menjalankan MinIO itu butuh environment, kalau ini di sini kita tidak perlu menambahkan environment. Jadi nanti tergantung servernya. Kita tunggu sampai proses extractingnya selesai. Oke, untuk Unify controllernya kita sudah berhasil untuk import atau berhasil diekstrak. Kita akan coba jalankan untuk servernya. Sudah running, coba kita cek dia menggunakan port berapa di sini. Kalau coba kita cek di IP service, dia menggunakan port 8843 atau kalau enggak 8443. Kita akan coba di sini. Kita akses, kita coba akses menggunakan port yang 8443.
Oh sorry, coba cek dulu IP-nya di VETH3 itu IP-nya berapa. VETH3 IP-nya belakangnya 4. Kita copy teman-teman. Coba kita pakai HTTP di sini, tambahkan HTTPS. Oke. Di sini Unify Controller sudah berhasil dijalankan. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan partition pada external storage yang ada pada perangkat Mikrotik, terutama di Rose Data Server ini teman-teman. Teman-teman juga bisa terapkan di perangkat lain, di Mikrotik lain. Namun yang perlu teman-teman ingat adalah ketika membuat partition, teman-teman harus tentukan mulai dari awal teman-teman. Mulai dari awal, misalnya teman-teman punya storage katakanlah 128 GB. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tentukan misalnya mau dibagi berapa partition, kemudian di masing-masing partition itu mau menggunakan kapasitas berapa, dan itu juga harus sudah ditentukan dari awal. Nah, dengan menggunakan seperti ini tadi, teman-teman akan lebih efisien untuk penggunaan disknya teman-teman. Jadi tidak nanti misalnya ada 20 disk yang masing-masing katakanlah 4 disk ini digunakan untuk masing-masing server, itu tidak. Ini nanti bisa disesuaikan dengan alokasi server yang ada. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman berminat menggunakan perangkat Rose Data Server dari Mikrotik atau perangkat server terbaru dari Mikrotik ini, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citra Web. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Kali ini kita akan masih... Nah, itu... kok menutup suara ini. Membutuhkan storage besar seperti apa ini mau, sebagai contoh nanti misalnya teman-teman orang mungkin iya toh, oh ya salah pak aku. Oh ya lebih efisien karena efisiensi ya AppGuard itu kita pasang di salah satu disk. Oh saya agak mikir ya sudah tadi sedikit jadi apa mikir kesimpulannya apa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di kok kayak gitu supaya mendapatkan notifikasi video. Cukup kopian nafasnya satu disk saja tekan tengah kita Mikrotik tadi kok Citra Web sampai makanya nanti ketika kita kok makanya terus dalam terus mulut gede kok mah dadak harus tekan disini kok mah jadi dipoto kata-katanya. Yuk kalian ini masih kok langsung